Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1089 sampai tahun 1091. Setelah ke-12 Pangeran Vivian dan klan darah dikirim, hanya prajurit boneka darah dan legiun Sal di kaki seluruh kota Midkina yang tertinggal. Saat ini, Tugang, Tumeng dan Liping memimpin 18 iblis untuk menyapu bersih. Tanpa bantuan ke-12 Pangeran Darah, prajurit boneka klan darah ini hanya rentan terhadap 18 iblis. Namun, di darat, resimen SAR telah terganggu dan tidak dapat membangkitkan niat bertarung sama sekali. Selain pembantaian tim pedang biru, mereka segera hancur dan melarikan diri ke segala arah. Berdiri di langit, memandangi pasukan yang sangat besar, katanya itu tersebar. Kevin Ye merasakan desahan yang tidak dapat dijelaskan. Sarah Sal, aku tidak menyangka kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun di kota Midkina. Itu benar-benar terjadi, kata Korps 50.000. Haha, haha. Suara Kevin Ye sangat rendah, tampaknya mengejek, tetapi juga dengan sedikit rasa kasihan. Para prajurit boneka klan darah di langit terus-menerus jatuh berkelompok, yang sangat mengerikan. Namun demikian, 18 iblis itu tidak berhenti. Mereka bertarung dengan lebih berani. Adapun 18 dewa surgawi, susunannya lebih murni dan kuat. Namun, dalam waktu setengah jam, pasukan 200.000 boneka klan darah, yang sebelumnya berada di bawah awan kegelapan, tiba-tiba berdesir dan sedikit api tersisa. Namun, boneka tetaplah boneka. Bahkan jika mereka terbunuh sepenuhnya, mereka tidak bermaksud untuk mundur. Saat ini di kota Midkina, langit timur telah melihat perut ikan dan pemandangan putih, dan kota Midkina ini telah menjadi ladang perbaikan. Mayat 200.000 prajurit boneka klan darah dan puluhan ribu legiun SAR bersilangan di tanah, membuatnya tampak seperti tanah berdarah ini seperti neraka. Membunuh benar-benar pembunuhan tanpa akhir. Menginjak teratai emas, Kevin Ye tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia menatap ke udara, melihat tumpukan mayat dan darah di bawah kakinya. Tiba-tiba, beberapa perasaan sedih muncul di hatinya. Yah, tidak mudah untuk pergi saat ini. Melihat para prajurit pasukan Sartre yang tersebar melarikan diri kemana-mana, yang paling marah dan membunuh adalah Nalan Gongyu. Saya melihat bulu istana Nalan menggoyangkan kipas lipat di tangannya, menghadapi yang ganas di barat. Tiba-tiba, langit timur menunjukkan pemandangan putih yang luas, setelah kipas ini, setidaknya ribuan orang terkunci di dalam es. Yang Jun tentu saja tidak menunjukkan kelemahan. Dia membawa pedang Sura Suanming di tangannya, dan tubuhnya seperti naga yang berjalan di antara kerumunan. Seperti dewa kematian dalam kegelapan, dia terus-menerus memanen nyawa orang-orang ini di Korps SAL. Namun, tidak peduli Nalan Gongyu atau Yang Jun, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanyalah dua orang. Oleh karena itu, masih mustahil bagi mereka untuk membunuh pasukan SAR dalam satu tarikan napas. Darah timur, matahari berangsur-angsur cerah, menerangi langit seluruh kota Midkina, dan pertempuran jelas telah memasuki tahap akhir. Semua orang terkutuk itu mati, dan yang berlari hampir sama. Saat ini, telapak tangan Kevin Ye bergerak dalam keadaan kesurupan, dan seluruh orang itu mendarat di tanah. Orang-orang yang tertinggal dan tentara yang bubar. Kita harus menyelesaikan serangan di Midkina. Mari kita pergi ke pasukan lainnya dan melawan mereka. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh mereka, kita dapat menyimpannya untuk tokoh-tokoh militer di Yunan Selatan. Meskipun kata-kata Kevin Ye ringan dan elegan, mereka tidak diragukan lagi memiliki prestise di tim pedang biru. Setelah Kevin Ye mengatakan ini, semua pemain pedang biru berhenti membunuh, terutama Lang Ya melihat ke belakang mereka yang berlari terburu-buru, dan bersumpah, gila, ini benar-benar murah untuk orang-orang itu. Sambil mengatakan itu, apakah itu Nalan Gongyu atau Yang Jun, atau gigi serigala mulai bergerak mendekati Kevin Ye. Pada saat ini, terutama para anggota generasi pedang biru, menatap Kevin Ye dengan pemujaan yang tak tertandingi, seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang nyata. Perasaan gembira setelah pemenuhan, tetapi tidak mengherankan bahwa jika pertempuran Midkina tidak ada di kota Kevin Ye, itu tidak akan menjadi hasil dari hasil hari ini hanya oleh subunit pedang biru mereka. Jika bukan Kevin Ye, mereka akan tenggelam di lautan pasukan boneka darah, di mana akan begitu bangga dan bangga seperti hari ini. Tidak peduli di mana kita meletakkannya, kita dapat membanggakan tentang pencapaian seperti itu. Melihat segerombolan pedang biru kecil di sekujur tubuhnya, Kevin Ye tertawa dan mengangguk senang, hitung jumlah orang dan lihat apakah ada yang terluka. Jumlah pasukan pedang biru tidak banyak, jadi bisa dihitung dengan sebelah mata. Yang Jun cepat-cepat berkata sambil tersenyum, anak Kevin Ye, hari ini benar-benar berkatmu. Pedang biru kita tidak kalah. Hanya saja beberapa orang kecil terluka ringan. Itu bukan masalah besar.
Meskipun Yang Jun adalah veteran pedang biru, tetapi dalam menghadapi kemenangan yang begitu gemilang, hatinya masih penuh kegembiraan yang tak terbendung. Sambil menatap Kevin Ye, Yang Jun melanjutkan, Kevin Ye, nak, jika kita memberitahu pemimpin tentang pertempuran malam ini, aku khawatir pemimpin tidak akan mempercayainya. Sekarang aku semakin merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk menipumu dari laut. Suatu malam, krisis di Yunan Selatan akan terpecahkan. Oke bagi Yang Jun pasangan ini penuh dengan kepercayaan diri, penuh dengan penampilan yang puas diri, Kevin Ye adalah wajah yang acuh tak acuh dan tersenyum. Menyelesaikan krisis di Yunan Selatan. Haha, di mana sesederhana itu? Kali ini, Legiun SAR dan kuil gelap jelas bersiap untuk menyergap pedang biru. Menurut informasi yang telah kita terima sebelumnya, itu jelas merupakan jebakan bagi pasukan SAR untuk pergi ke Naypyidaw. Dalam pertempuran ini, peran apa yang dimainkan pemerintah Myanmar? Jika mereka benar-benar berkolusi dengan pasukan SAR, Selatan Yunan akan tetap dalam kesulitan di masa depan, dan mungkin tidak semudah itu untuk benar-benar menyelesaikan krisis di Yunan Selatan. Yang Jun tercengang. Baru saja dia tenang dalam kegembiraan kemenangan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir dengan saksama. Sekarang Kevin Ye mengucapkan kata-kata ini untuk membuat Yang Jun memikirkannya. Setelah menjentikkan sudut mulutnya, Yang Jun ragu-ragu dan berkata, Kevin Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kevin Ye berbalik dan menyapu kota Myitkyina yang penuh dengan pembantaian dan darah. Kemudian menyipitkan matanya dan berkata, hal berikutnya bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Kamu dan Nalan Gongyu akan kembali ke Yunan Selatan dengan tim pedang biru dan menungguku di sana. Yang Jun segera berkata dengan heran, bagaimana denganmu? Kevin Ye tersenyum tipis dan berkata sambil tersenyum, aku punya sesuatu untuk ditangani. Aku akan kembali nanti. Saat dia berbicara, Kevin Ye mengulurkan tangannya dan memasukkan 18 iblis di langit ke dalam manik-manik kekacauan lagi. Kemudian dia berubah menjadi cahaya yang bersinar dan menghilang di depan semua orang. Yang Jun tidak berdaya. Melihat Nalan Gongyu, dia bergumam, Kevin Ye, bocah ini, benar-benar orang yang mengatakan bahwa angin adalah hujan. Sebaliknya, Nalan Gongyu, menatap sosok Kevin Ye yang menghilang, tidak pernah kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Namun, pada saat ini, gemuruh guntur datang dari Myitkyina tidak jauh, dan ada juga suara senjata dan senjata. Di seluruh pegunungan dan dataran, Yang Jun dan istana orang pertama kali dilihat dan kemudian gunung-gunung dan bukit-bukit di sekitar Myitkyina semuanya adalah tentara di pasukan timur. Jelas, orang-orang ini harus ditempatkan di Yunan Selatan. Yaitu, bala bantuan dari tim pedang biru Yang Jun. Melihat bala bantuannya, Yang Jun tidak bersemangat, tetapi dia tidak memiliki cara yang baik, masalahnya sudah terpecahkan, dan mereka juga datang. Bab 1090. Kou Haitao, beberapa bala bantuan mereka di Yunan Selatan, memang datang sedikit lebih lambat, menunggu hingga langit tampak berwarna perut ikan. Kekuatan pasukan kelompok ini ditempatkan di medan perang Myitkyina. Namun, ini tidak mengejutkan. Kou Haitao, bagaimanapun juga, bukanlah santai. Bagaimanapun, bahkan jika seluruh pasukan dimodernisasi dan dimekanisasi, akan membutuhkan waktu untuk maju dengan tenang ke Myitkyina, yang berjarak sekitar 10 km dari selatan Yunan. Tentu saja, ada alasan lain untuk kedatangan bala bantuan yang lambat. Yaitu, beberapa petinggi militer di Yunan Selatan bertindak sebagai agen Sartre, dengan sengaja menunda kecepatan dan kecepatan pawai. Namun untungnya, terlepas dari apakah mereka datang atau tidak, pertempuran di bawah kota Myitkyina sudah berakhir. Kevin Ye, sebuah detasemen kecil dengan pedang biru, telah mengenakan Myitkyina selama bertahun-tahun, belum lagi Legiun Sal. Bahkan 12 pangeran darah dari kuil gelap dipukuli tanpa emosi. Dia hanya bisa mengabaikan rencana Burma dan melarikan diri. Bahkan Yang Jun dan Nalan Gongyu tidak percaya pertempuran seperti itu, yang dapat dimenangkan dengan 13 orang melawan 250.000 orang. Bahkan Yang Jun dan Nalan Gongyu tidak dapat mempercayainya. Sampai tim pedang biru kembali ke istana Xiao Jia di Yunan Selatan, mereka masih tidak percaya bahwa Sal dan pasukan panglima perangnya telah disingkirkan oleh tim sekecil mereka sendiri. Meskipun pedang biru dikenal sebagai tim penegakan hukum kekuatan timur, semua orang tahu bahwa efektivitas tempur mereka yang sebenarnya tidak banyak. Mereka hanya mengandalkan leluhur lama keluarga Qin. Dan pertempuran di Myitkyina membuat pedang biru menjadi pertempuran yang indah. Juga melalui kesempatan ini, seluruh pedang biru secara resmi mulai aktif di panggung timur, menjadi tim penegakan hukum kekuatan nyata di timur, dan bahkan tim penegakan hukum kekuatan nyata di seluruh dunia. Di aula kediaman Xiao Jia di Yunan Selatan, Kou Haitao, Qian Zhen, dan sekelompok panglima militer yang ditempatkan di Yunan Selatan sedang melihat Yang Jun, Nalan Gongyu, dan Langya yang berdiri di depan mereka. Terutama Kou Haitao, hampir kehilangan matanya. Meskipun Kou Haitao tidak datang ke perang langit dan bumi yang mengguncang Myitkyina, bagaimanapun juga, mata dan telinganya telah terhanyut ke kota Myitkyina, dan tahu bagaimana kota Myitkyina telah mengalami perubahan yang aneh.
Namun, meskipun begitu, Kou Haitao masih tidak percaya bahwa pasukan khusus pedang biru yang berdiri di depannya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Mereka tidak hanya mengalahkan 50.000 legiun Sal, tetapi juga mengusir orang-orang dari kuil gelap. Itu adalah penguasa besar dari klan darah, 12 pangeran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kam paling kuat dari seluruh klan darah kecuali ketidakhadiran Kaisar Darah. Maksudmu, kau telah membunuh semua orang di kuil gelap, dan juga mengalahkan 50.000 pasukan Sal. Kou Haitao ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya. Jelas, bahkan jika fakta telah diletakkan di hadapan Kou Haitao masih tidak dapat mempercayai hasilnya dan masih harus bertanya. Menghadapi keterkejutan Kou Haitao, Yang Jun hanya menyeringai dan berkata, "Ya, Komandan Kou, kau telah menanyakan pertanyaan ini untuk ketiga kalinya." Kou Haitao tertawa canggung dan menggelengkan kepalanya. "Yang Wei, dan tidak tampan, tidak mempercayaimu. Sebenarnya, Ben Shuai telah melaporkan semua hal di bawah kota Mitkina kepada Ben Shuai. Saat ini, kota Mitkina dapat dikatakan telah mati. Namun, aku tidak merasa lega untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, para pangeran darah di kuil gelap semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, yang mana? Meskipun tidak tahu apa yang terjadi dalam pertempuran tadi malam, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota Mitkina, tetapi Kou Haitao tidak dapat mempercayai telinganya. Mungkin Kou Haitao akan dapat memperlambat para dewa dalam waktu singkat jika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Terhadap keraguan Kou Haitao, Nalan Gongyu hanya terkekeh dan berkata, "Panglima Kou, sebenarnya, dalam pertempuran tadi malam, kami hanyalah orang-orang biasa yang bertanggung jawab untuk menghadapi pasukan SAR. Bukan kami, tetapi Komandan Utama Kevin Ye, yang benar-benar bertarung dengan penguasa darah dan ke-12 pangeran. Apakah ada orang yang serakah terhadap istana Tianlan?" Namun, perkataan Nalan Gongyu membuat Kou Haitao semakin terkejut. Kevin Ye, Mayor Marsekal. Maksudmu, tadi malam, Panglima Besar Kevin Ye bertarung sendirian melawan klan darah, seorang penguasa agung dan 12 pangeran. Tepat sekali. Kou Haitao hanya merasa bahwa dia merasakan gelombang tiba-tiba di dalam benaknya. Dia tidak bisa naik atau turun dalam satu tarikan napas dan tersedak di sana. Kou Haitao telah melihat kultivasi Kevin Ye yang tinggi. Namun, Kou Haitao tidak menyangka bahwa kultivasi pemuda itu begitu tinggi sehingga dia memilih seorang penguasa darah dan seorang pangeran dari 12 klan darah. Kou Haitao tidak berani memikirkan keberadaan teror. Setelah terdiam sekitar 2 atau 3 menit, Kou Haitao tersadar dan bertanya, mengapa kamu tidak melihat Panglima Kevin Ye? Kemana dia pergi? Bukankah dia kembali bersamamu? Haha, putra Kevin Ye menghilang setelah mengalahkan Yang Mulia klan darah. Apa yang harus dihadapi? Mari kita kembali ke Yunan Selatan terlebih dahulu. Kou Haitao kehilangan lalu mengangguk. Setelah beberapa saat, mata Kou Haitao tiba-tiba terangkat, dan dia menatap 3 gigi serigala yang dengan senyum bahagia, "Yang Xiao Wei, Langya Xiao Wei, kalian telah mengalami perang besar, dan kalian tidak beristirahat sepanjang malam. Sebaiknya kalian kembali dan beristirahat. Aku akan mengirim laporan ke gedung ibu kota kekaisaran nanti. Aku pikir hadiah dari gedung ibu kota kekaisaran akan segera datang." Jelas bahwa kata-kata Kou Haitao sudah memiliki arti mengantar tamu. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di Yunan Selatan, dan setelah pertempuran ini, sikap Kou Haitao terhadap pemuda seperti dewa ini menjadi semakin kagum. Pemuda ini tidak hanya pandai dalam kultivasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berbaris dan bertarung, dan menguasai keseluruhan situasi. Oleh karena itu, Kevin Ye tidak ada di sini saat ini, dan Kou Haitao tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Langya Yang Jun. Tentu saja, Yang Jun mengerti maksud Kou Haitao, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, Komandan Kou, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu dan mengucapkan selamat tinggal." Setelah berbicara, Yang Jun berbalik dan meninggalkan aula kediaman Xiao Jia bersama Langya dan Nalan Gongyu. Hanya saja Kou Haitao, yang melihat ke belakang para pemain pedang biru ini, tertegun. Setelah waktu yang lama, dia berkata, pedang biru, pedang biru. Tampaknya setelah pertempuran ini, nama ini akan segera menjadi legenda di seluruh timur dan bahkan seluruh dunia. Di sisi lain, Kou Haitao berkata tanpa ekspresi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik meja pasir yang tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan senyum pahit, hal-hal di Mitkina telah diselesaikan, tetapi bagaimana cara mengatasi masalah berikut? Sakit kepala, sakit kepala. Bab 1091. Sakit kepala Kou Haitao adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, situasi keseluruhan Yunan Selatan dan bahkan Myanmar menjadi fokus perhatian Kou Haitao. Pertempuran di kota Mitkina memperoleh kemenangan penuh, tetapi pasukan pedang biru berhasil mengusir kuil gelap. Namun, bukan itu yang diinginkan menara kekaisaran. Harapan gedung ibu kota kekaisaran bagi Kou Haitao adalah ia dapat mengendalikan seluruh wilayah Myanmar, sehingga barang-barang putih tidak dapat terus-menerus diangkut ke timur melalui jendela Yunan Selatan.
Ini adalah proses permainan jangka panjang, yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Menepuk dahinya, dan Kou Haitao berteriak sakit kepala. Jelas, pertempuran di bawah Mitkina sangat ceria, tetapi gagal mencapai hasil akhir. Sekali lagi, ia berbaring di atas meja pasir di aula kediaman Xiao. Saat ini, Kou Haitao menunjuk dengan keras ke meja pasir. Tampaknya ia sedang mencari rute ke Naipidao. Berdiri di samping Kou Haitao, Yang Wunyuan memegang secangkir teh dengan wajah bingung dan berkata, Marsekal, bilwocun Anda, teh baru yang baru saja disajikan tahun ini. Kou Haitao tampaknya terlalu fokus pada pikirannya sendiri, dan tidak mendengar apa yang dikatakan Yang Wunyuan. Yang Wunyuan tidak bisa menahan tawa, dan kemudian mendekati Kou Haitao, dan berkata, Panglima, saya tidak mengerti. Karena Ye Haoqian telah berhasil menyerang Mitkina dan menghancurkan benteng Sal di Mitkina, apa yang masih Anda derita? Bukankah rencana kita di Yunan Selatan berhasil? Setelah mendengarkan kata-kata Yang Wunyuan, Kou Haitao meletakkan tongkatnya dan menegakkan tubuhnya, sukses. Masih jauh. Sambil berbicara, Kou Haitao mengambil teh Yang Wunyuan dan menyeruputnya. Marsekal, aku benar-benar tidak mengerti. Jelas, Yang Wunyuan benar-benar tidak tahu apa yang dikhawatirkan Kou Haitao. Kou Haitao tersenyum dan menjelaskan, Wen Yuan, pertempuran di Mitkina kemarin sangat tragis. Kami seharusnya memperoleh kemenangan penuh, tetapi kemenangan seperti itu masih jauh dari tujuan kami. Sekarang kuil gelap telah diusir dan Sal telah dilumpuhkan, yang perlu dilakukan hanyalah menyembuhkan gejalanya daripada akar penyebabnya. Setelah jeda, Kou Haitao meninggalkan meja pasir dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun resimen SAL yang berkekuatan 50.000 telah dibubarkan tadi malam, dilihat dari mayat-mayat yang tertinggal di medan perang, pasukan SAR masih memiliki 30.000 pasukan utama. Meskipun orang-orang dan kuda ini masih tersebar dan berani, begitu mereka bersatu, mereka akan tetap menjadi kekuatan besar dan akan tetap mengancam keamanan Yunan Selatan. Terlebih lagi, Wen Yuan, tidakkah kamu menganggapnya aneh? Aneh. Yang Wen Yuan memasang wajah aneh yang tak dapat dijelaskan, juga minta panglima tertinggi untuk menunjukkannya. Kou Haitao mendengus dan terus mencibir, Wen Yuan, apakah kamu ingat bahwa kami menerima berita bahwa resimen Sal meninggalkan kota kemarin sore dan menuju Naipidao? Pada saat yang sama, kami kehilangan kontak dengan Naipidao segera setelah itu. Ya, tentu saja aku ingat itu, tetapi Marsal, apakah ada yang salah dengan ini? Tentu saja tidak. Sekarang setelah 50.000 resimen ini berbaris menuju Naipidao, bagaimana mereka bisa muncul di Mitkina pada malam itu? Terlebih lagi, Naipidao dan Sal sangat cocok. Untungnya, Mayor Kevin Ye dapat membalikkan keadaan kali ini, jika tidak, nasib tim pedang biru ini akan sulit dikatakan. Mendengarkan kata-kata Kou Haitao, Yang Wunyuan segera mendesis dingin, berpikir dengan hati-hati dan takut, Panglima Tertinggi, maksud Panglima Tertinggi adalah bahwa Sal dan Naipidao berkolusi. Kali ini, mereka meminta bantuan kita, yang merupakan jebakan tersendiri. Kou Haitao mengangguk dan berkata, meskipun ini hanya spekulasi saya sendiri, saya pikir kebenaran masalahnya seharusnya seperti ini. Jika tidak, saya tidak dapat menjelaskan pemandangan aneh ini sama sekali. Kemudian Kou Haitao mengubah wajahnya dan berkata, jika saya menebak ini benar, itu menunjukkan bahwa hubungan antara Sal dan Naipidao luar biasa. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan SAR sebagian besar didukung oleh Naipidao. Inilah kunci sakit kepala saya. Bagaimanapun, SAL mudah dipecahkan, dan Naipidao tidak semudah itu dilakukan. Ini. Yang Wunyuan juga merupakan kesalahan yang mengejutkan, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, perintah yang dikeluarkan oleh gedung ibu kota kekaisaran hanya mengharuskan agar panglima perang SAR disingkirkan dan pintu masuk Yunan Selatan dikekang, sehingga barang putih tidak dapat memasuki timur melalui jendela Yunan Selatan. Namun sekarang situasinya benar-benar berbeda. Jika Naipidao berada di belakang Sal, itu akan menjadi masalah nyata. Sal, bagaimanapun, hanyalah panglima perang lokal, organisasi aneh yang tidak dapat eksis dengan emosi atau akal sehat. Namun jika ada Naipidao di belakangnya, itu akan sangat sulit. Naipidao adalah pemerintah Burma yang diakui di seluruh dunia. Jika Naipidao ingin menyerangnya, itu tidak akan menghadapi Sal. Jika tidak dilakukan, Naipidao akan dapat membangun panglima perang yang sama atau bahkan lebih kuat dari Sal dalam 3 atau 5 tahun. Dan kemudian apa yang telah mereka lakukan sebelumnya akan sia-sia. Ini juga merupakan sakit kepala Kou Haitao. Tepat ketika Yang Wunyuan terkejut, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Di sisi lain, Kou Haitao terdiam, memegang cangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata, bertarung atau tidak, ini sepertinya menjadi pertanyaan. Jelas, dari momentum Kou Haitao, dapat dilihat bahwa Kou Haitao sendiri yang bertanggung jawab atas pertempuran tersebut. Saat ini, Kou Haitao tidak sabar menunggu Kevin Ye kembali. Namun, ini adalah masalah yang sangat penting. Kou Haitao sendiri tidak dapat membuat keputusan ini, jadi dia harus menunggu Kevin Ye kembali.
Di mata Kou Haitao, perlu untuk membicarakan masalah ini dengan komandan muda. Namun, ketika ada keheningan di aula keluarga Xiao, mata Kou Haitao tiba-tiba berbalik dan jatuh pada Qian Zhen, yang pucat dan tidak memiliki ekspresi sama sekali. Sekarang ekspresi Qian Zhen sangat aneh. Dia tampaknya mengkhawatirkan sesuatu. Hatinya tidak pernah tertuju pada situasi pertempuran di Tiongkok Barat Daya, tetapi dia telah menempuh perjalanan ribuan mil. Melihat penampilan orang tuanya, Kou Haitao berjalan ke Qian Zhen dan berkata, "Lao Qian, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Jangan katakan sepatah kata pun. Jika kamu tidak enak badan, kamu harus kembali dan beristirahat. Aku menahannya di sini." Qian Zhen tersenyum pahit, menatap Kou Haitao dan tergagap, "Orang tua, aku akan bertanya kepadamu. Jika, suatu hari, aku melakukan sesuatu yang salah dan melanggar hukum dan disiplin, kamu. Namun, sebelum Qian benar-benar selesai berbicara, sesosok tubuh bergegas masuk dari luar rumah. Orang ini adalah orang lain, tetapi salah satu dari 5 pemimpin militer di barat daya Provinsi Yunnan. Saat ini, Qi Heng datang ke Kou Haitao dan Qian Zhen dalam 3 langkah dan 2 langkah, dan berkata dengan suara rendah, "Dua jenderal, berita baru saja datang dari garis depan. Apa yang terjadi dengan Nai Pidao dan Nai Bidu?"